Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini didasarkan atas Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Dibacakan bagi kita ayat 39 sampai dengan 43, demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita didasarkan atas santapan harian edisi Rabu 22 Oktober 2025, diberi judul Pengakuan yang Jujur. Pengakuan yang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, percakapan dua orang penjahat yang ikut disalibkan di samping kiri dan kanan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus tidak bersalah. Namun Yesus ikut disalibkan di antara penjahat-penjahat. Yesus dihitung sama seperti penjahat bagi para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Para pemimpin ini mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya. Dibuat juga tulisan di atas kepala Yesus, "Inilah Raja orang Yahudi." Seolah-olah tulisan itu sebagai ejekan dari pemimpin Romawi kepada bangsa Yahudi. Tanpa mereka sadar, pemimpin Romawi sendiri mengakui Yesus adalah Raja. Dan itu benar, karena Yesus adalah Raja bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan Raja yang menyelamatkan dunia. Dua orang penjahat disalibkan bersama dengan Yesus. Satu penjahat mengolok-olok Yesus, namun satu orang penjahat lainnya menyesali kejahatan yang diperbuatnya, dan ia merasa hukumannya itu setimpal dengan kejahatannya. Si penjahat ini mengaku bahwa perbuatannya jahat. Dalam keberdosaannya, dia mengakui Yesus adalah Raja. Meski saat itu mereka sama-sama tersalib, ada ungkapan iman dari dalam hatinya bahwa Yesus sebagai Raja mampu menyelamatkannya. Yesus pun mendengar pengakuan dosa si penjahat ini dan melihat iman melalui kata-katanya. Yesus mengampuninya dan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Seperti pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, ayatnya yang ke-43. Saudaraku, kita patut bersyukur karena Yesus adalah Raja yang menyelamatkan dunia. Tak ada pemimpin atau raja-raja di dunia ini yang mampu seperti Yesus dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan menyelamatkan dunia ini. Pengampunannya membuat kita selamat. Ingat, ada janji Allah bagi kita. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, tidaklah terlalu berat baginya untuk menebusnya. Dengan catatan, kita mau jujur mengakui kesalahan di hadapan Yesus, menyesali perbuatan kita dan bertobat.
Jujurlah, akuilah kesalahanmu di hadapannya. Menyesalah, sesalilah perbuatan kita, dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa anak-Mu yang Engkau utus mati tersalib di antara penjahat karena kejahatan kami. Maka anak-Mu tersalib. Kamilah penjahat-penjahat yang harusnya disalibkan itu. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu besar. Anak-Mu yang Engkau utus juga sangat mengasihi kami. Rela mati di atas kayu salib untuk kami. Dan kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa anak-Mu yang tunggal menerima pengakuan yang jujur, yang tulus dari seorang penjahat. Dan bagi para penjahat-penjahat lainnya seperti kami yang mau mengaku dengan jujur kejahatan kami. Karenanya Tuhan, tolong kami untuk jujur, mengakui kesalahan kami, menyesali perbuatan kami, dan bertobat dari jalan hidup yang jahat. Tolong kami untuk menghidupi kehidupan kudus, karena kami sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. Tolong kami untuk hidup bagi-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk hidup kudus hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah dengan jujur, tulus, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan bertobatlah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.